Shalom, saya berharap kalian semua diberkati dalam Tuhan Yesus. Di video ini kita mau terus membahas tentang Injil Kerajaan Allah. Di seri ini kita mulai dengan berkata, penekanan Injil di Alkitab adalah Yesus Kristus adalah Tuhan. Di video sebelumnya kita mulai membahas tentang apa artinya Yesus adalah Tuhan. Karena banyak orang akan berpikir Tuhan maksudnya atau artinya sama dengan Allah. Tapi itu ada sedikit perbedaan. Kalau kita lihat di Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Ini kesimpulan dari khotbah Petrus hari Pentakosta. Itu 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Dan karena banyak orang berpikir ini Tuhan arti sama dengan Allah, mereka berpikir Allah membuat Yesus menjadi Allah. Dan ini aneh sekali karena Yesus Kristus adalah Allah dari kekekalan. Tapi di sebelumnya kita sudah membahas, itu kalau lihat di ayat 34 dari Mazmur 110, ini berkata, sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku. So kita di sini bisa lihat, Tuhan maksudnya Allah berfirman kepada Tuanku. Ini maksudnya raja, artinya raja atas kerajaan Allah. Jadi itu artinya Tuhan. Tapi di video ini kita mau menanya, kapan Yesus menjadi Tuhan? Karena di sini ini setelah Yesus sudah bangkit dari kematian, dan kalau kita lihat di Matius 28 ayat 18, Yesus berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Jadi setelah dia sudah bangkit dari kematian, dia sudah jadi Tuhan. Tapi sebelum itu, dia sudah Tuhan atau belum jadi Tuhan waktu itu. Kalau kita lihat di Yohanes 13, sering kali orang akan bertanya, itu Yesus, di mana dia berkata dia adalah Tuhan? Dia sering berkata, tapi satu kali dia berkata jelas di ini. Yohanes 13 ayat 13. Dia berkata, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi Yesus mengakui dia adalah Tuhan. Dan ini sebelum dia mati di salib dan bangkit dari kematian. So walaupun dia masuk kerajaannya dan sudah jadi raja waktu dia bangkit dari kematian, sebelum itu dia sudah adalah Tuhan. Kalau kita lihat di Lukas pasal 2 ayat 11. Ini waktu gembala-gembala lagi menjaga domba-domba, dan satu malaikat datang kepada mereka dan berkata di ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Jadi di sini kita bisa lihat, dari lahir Yesus adalah juru selamat, dia adalah Kristus, dan dia adalah Tuhan. Tapi dia belum menyelamatkan orang, tapi dia sudah adalah juru selamat. Dan walaupun di sini itu berkata dia adalah Kristus, tapi dia belum diurapi oleh Roh Kudus. Itu Kristus artinya adalah yang diurapi. Jadi sebelum dia diurapi, waktu dia dibaptis, dia sudah adalah Kristus. Dan waktu itu dia juga sudah adalah Tuhan. Walaupun dia belum masuk ke dalam kerajaannya, dia belum ditinggikan oleh Allah Bapa dan duduk di takhta, tapi di waktu itu dia sudah adalah Tuhan. Tapi kalau kita lihat di Yohanes 18 ayat 37, maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus,
Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. So kita bisa lihat sebelum Yesus masuk ke dunia ini, sebelum dia datang dari surga, dia datang khusus untuk tujuan menjadi Tuhan, menjadi Raja. Jadi kalau kita tanya, kapan Yesus menjadi Raja? Kita bisa berkata dengan jelas, waktu dia sudah bangkit dari kematian dan dia sudah duduk di sebelah kanan Bapa, dia menjadi Tuhan. Tapi sebelum itu, sebelum dia kesalib, dia sudah menyebut diri Tuhan. Dan waktu dia lahir, dia sudah disebut Juru Selamat, Kristus, dan Tuhan. Karena dia datang ke dunia ini untuk tujuan menjadi Tuhan, untuk menyelamatkan kita, untuk jadi Kristus, supaya bisa menyelamatkan kita melalui mati di salib, bangkit dari kematian, duduk di sebelah kanan Bapa, dan nanti datang lagi untuk menghakimi dunia ini dan menyelamatkan orang yang lagi nunggu untuk dia. Jadi bagaimana kita bisa mengerti ini? Kalau kita berpikir tentang Raja Salomo, waktu dia lahir, dia sudah dapat janji dari Daud, Raja Daud bapaknya, bahwa dia akan menjadi raja di Israel. Daud kasih satu janjian kepada Bathsheba, supaya dia bisa tahu, anaknya akan duduk di takhta di Israel. Jadi dari lahir dia adalah raja, tapi dia belum duduk di takhtanya. Dan kalau kita terus lihat Raja Daud, waktu Raja Daud masih menjaga domba-domba untuk bapaknya, Nabi Samuel datang kepada Daud dan dia menurapinya. Tapi dia menurapinya dengan diam-diam. Dia tidak mau Raja Saul tahu. Tapi waktu itu dia sudah jadi raja. Tapi itu belum di depan umum. Itu masih rahasia. Tapi setelah itu, waktu Raja Saul sudah mati, Daud menjadi raja di depan umum. So, kalau kita pikir tentang Raja Salomo dan pikir tentang Raja Daud, kita bisa lihat, sebelum Salomo sudah jadi raja, dia lahir sebagai raja. Dan Daud sebelum dia jadi raja di depan umum, dia sudah raja di hadapan Allah. Tapi akhirnya, dia jadi raja di depan umum waktu dia duduk di takhta dan Israel semua mengakui dia adalah raja. Jadi kita bisa lihat Yesus Kristus waktu dia lahir, dia sudah adalah raja, dia sudah adalah Tuhan. Tapi waktu dia sudah mulai melayani di Israel, murid-murid juga tahu dia adalah raja, dia adalah Tuhan. Tapi waktu itu dia belum jadi Tuhan atau belum jadi raja di depan umumnya. Tapi waktu dia sudah mati dan bangkit dan naik ke surga, dia sudah jadi raja di depan umum surga. Segala surga tahu Yesus adalah raja. Dan sekarang di dunia, itu tidak semua orang tahu, tapi sebenarnya dia sudah dapat otoritas di atas surga dan di atas bumi. Nanti waktu dia balik lagi dan semua musuh di bawah kakinya, dia juga akan menjadi Tuhan atau jadi raja di atas segala raja. Dia sekarang sudah adalah raja, tapi nanti kerajaannya akan didirikan secara penuhnya. Kita membaca tentang itu di Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul 2, ayat 34. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. So dari lahir, dia adalah Tuhan.
Dan waktu dia melayani di Israel, dia adalah Tuhan. Tapi dia masuk kerajaannya waktu dia sudah bangkit dari kematian dan duduk di takhta. Tapi nanti waktu dia datang lagi, kerajaannya akan didirikan secara sepenuhnya. Saya berharap ini bisa membantu kita mengerti. Memang Allah membuat Yesus menjadi Tuhan. Tapi artinya bukan dia menjadi Allah. Dari kekekalan dia adalah Allah. Tapi dia jadi raja di atas Israel dan di atas surga dan di bumi waktu dia sudah bangkit dari kematian. Saya berharap ini ada manfaat untuk kalian. Tuhan memberkati.